Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang definisi dan pembabakan masa pelaksana. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Perkenalkan, nama saya Muwasi Ali. Dan perkenalkan, nama saya Mustafa Bisri. Dan saya Abdullah Sukri. Definisi masa pelaksana akan dibacakan oleh saya. Masa pelaksana adalah periode di mana manusia belum mengenal sistem tulisan. Masa pelaksana juga dikenal sebagai zaman prasejarah, merujuk pada periode sebelum munculnya sistem penulisan atau aksara. Pada masa ini, manusia masih mengandalkan komunikasi verbal, lambang-lambang visual, sederhana dan seni untuk menyampaikan ide, nilai, dan pengalaman mereka. Cara hidup manusia berubah pada masa pelaksana. Pada zaman pelaksana ini, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil 10 sampai 15 orang untuk mencari makanan. Pada zaman pelaksana ini, manusia hanya mengenal berburu hewan dan mengumpulkan makanan buah dan umbi-umbian. Mereka belum mulai memasak atau bercocok tanam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdullah Sukri tentang pembabakan zaman praksara. Pembabakan zaman praksara. Zaman praksara terbagi dalam 2 periodisasi zaman, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri atas 4 zaman, termasuk Paleolitium, zaman batu tua, Mesolitium, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, dan Megalitikum, zaman batu besar. Pada zaman ini, alat berkakas manusia masih terbuat dari batu. Apa itu zaman Paleolitikum? Zaman batu tua pada masa praksara. Zaman Paleolitikum atau dikenal juga dengan zaman batu tua adalah masa peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar yang belum diasah dan sederhana. Diperkirakan zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mustafa tentang apa itu zaman Mesolitikum. Ya, saya akan melanjutkan apa itu zaman Mesolitikum, zaman batu tengah pada masa praksara. Zaman Mesolitikum, zaman batu tengah adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia purba hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 keluarga. Mereka tinggal di gua-gua alam, tetapi belum secara permanen. Manusia purba akan berpindah ke tempat lain apabila bahan makanan di wilayah tersebut sudah habis. Dan selanjutnya, apa itu zaman Neolitikum? Zaman batu baru atau batu muda pada masa praaksara. Zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda, adalah masa bercocok tanam. Kehidupan manusia pada zaman praaksara ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman praaksara ini yaitu Homo sapiens, ya, ras Mongoloid dan Australopithecus.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wasi. Saya akan menjelaskan tentang Megalitikum atau juga disebut dengan zaman batu besar pada masa praksara. Dan juga saya akan menjelaskan tentang zaman logam pada masa praksara. Jadi saya akan menjelaskan tentang Megalitikum terlebih dahulu. Jadi zaman Megalitikum atau zaman batu besar adalah zaman ketika manusia sudah dapat membuat dengan menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Jadi zaman Megalitikum atau juga disebut dengan zaman batu besar ialah manusia sudah dapat membuat atau menghasilkan barang yang terbuat dari batu-batu besar seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Megalitikum sudah berkembang sejak akhir zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Jadi kebudayaan Megalitikum itu sudah berkembang sejak akhir zaman seperti Neolitikum sampai zaman perunggu. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang zaman logam pada masa praksara. Zaman logam pada masa praksara. Zaman logam merupakan salah satu masa atau periode yang dilalui oleh manusia praksara setelah masa batu. Jadi zaman logam ini salah satu masa atau periode yang dilalui oleh manusia praksara setelah masa batu. Pada zaman ini manusia sudah semakin maju dan terampil dalam membuat benda-benda dari logam. Pada masa ini juga manusia sudah mengenal teknik-teknik pembuatan benda dari logam untuk alat sehari-hari. Jadi manusia praksara itu sudah semakin maju dan terampil dalam membuat benda-benda dari logam. Ya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, seperti meja, kursi, dan lain-lainnya. Dan manusia sudah mengenal teknik-teknik pembuatan benda dari logam untuk alat sehari-hari. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.